Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bayu Andika dari kelas R004. NIM saya C1B020128, Prodi Manajemen Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang akuntansi dan lingkungannya. Di sini ada mind map atau peta konsep dari PowerPoint saya. Bisa dilihat atau di screenshot. Selanjutnya, akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dan American Accounting Association merupakan pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi. Definisi dari kedua lembaga ini kurang lebih sama karena sama-sama menganut sistem akuntansi Anglo-Saxon. Namun di Indonesia, pada masa era kolonialisasi Belanda, pernah menganut sistem akuntansi kontinental buatan Bapak Akuntansi Dunia Luca Pacioli dalam bukunya Summa de Arithmetica. Namun seiring perkembangan zaman, Indonesia menganut sistem Anglo-Saxon, tepatnya pada tahun 1960. Selanjutnya, kegunaan informasi akuntansi. 1. Mengetahui biaya produksi. 2. Menentukan besaran pajak. 3. Mengukur prospek perusahaan. 4. Menerima atau menolak kredit. 1. Mengetahui biaya produksi digunakan oleh internal dari perusahaan karena progres dari perusahaan sangat bergantung dari biaya produksi, dan juga kita bisa mengetahui apakah beban dari produksi itu bertambah atau berkurang, atau perusahaan mengalami kemunduran atau bagaimana. Kedua, menentukan besaran pajak digunakan oleh badan pajak untuk mengukur besaran pajak perusahaan yang akan datang di masa yang akan datang. 3. Mengukur prospek perusahaan. Ini bisa digunakan oleh internal perusahaan untuk mengukur laba, menghitung laba, dan juga prospek yang diperoleh oleh perusahaan. 4. Menerima atau menolak kredit. Ini digunakan oleh kreditur untuk mengetahui apakah perusahaan mampu mengembalikan pinjaman pokok yang diberikan oleh kreditur, sehingga kreditur bisa memberikan pinjaman berupa modal sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. 1. Kreditur perusahaan. Peran akuntansi bagi kreditur adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman. 2. Manfaat bagi pemilik dan calon pemilik perusahaan. Bagi si pemilik, manfaatnya adalah dapat mengatur, mengawasi, mengendalikan kondisi keuangan, sehingga apabila terjadi ketimpangan pada perusahaan, mereka dapat langsung melakukan evaluasi. Apa yang terjadi, di mana yang salah, apakah ada yang ganjil, atau bagaimana. Mereka bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga sebelum perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar, mereka sudah bisa mengatasinya. Sedangkan bagi calon pemilik, ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mereka bisa mengakuisisi perusahaan yang akan diambil alih. Misal ketika perusahaan dalam kondisi kemunduran, maka si calon pemilik bisa menego kira-kira berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Ketiga, badan perpajakan sebagai bahan analisis besaran pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Jadi informasi akuntansi nanti akan dicek oleh badan perpajakan apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka perusahaan akan terkena sanksi karena tidak melaporkan keuangan mereka sesuai apa yang ada ke badan perpajakan. 4. Pelaksana kegiatan perusahaan digunakan untuk membantu setiap kelompok dalam membuat penilaian
dan keputusan yang berhubungan dengan tindakan yang di masa yang akan datang. Bagi pelaksana kegiatan perusahaan, tentu sistem informasi akuntansi ini sangat penting karena di dalam suatu perusahaan banyak kelompok yang menjadi sub-sub organisasi di perusahaan. Ketika mereka melaksanakan kegiatannya sesuai prosedur, maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan mengalami progres yang sangat baik. Namun ketika salah satu dari suborganisasi itu melakukan kegiatan tidak sesuai prosedur atau ada kesalahannya, maka kondisi perusahaan akan terjadi ketimpangan sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan kemunduran perusahaan yang berujung dengan kebangkrutan. Maka dari itu, penting sekali informasi akuntansi bagi pelaksana kegiatan di perusahaan sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting dalam bahasa asingnya. Bidang ini sangat berkaitan dengan akuntansi secara keseluruhan karena berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. 2. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Tujuan utama bidang ini adalah memeriksa informasi akuntansi, misalnya memastikan ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan-peraturan serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Jika di perusahaan pasti kita mengenal istilah audit oleh atasan untuk menjaga prosedur apakah pekerja melaksanakan kegiatan sesuai SOP-nya atau tidak. 3. Akuntansi manajemen. Kegunaan dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan melihat alternatif dalam pengambilan keputusan. 4. Akuntansi biaya. Bidang ini menekankan pada penetapan dan kontrol atas biaya. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan dan menganalisa data mengenai biaya, baik biaya yang telah maupun yang akan terjadi. 5. Akuntansi perpajakan untuk tujuan pajak. Konsep tentang transaksi dan kejadian keuangan serta bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh undang-undang. 6. Sistem informasi. Melalui sistem ini diproses informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan kepada pemegang saham, kreditur, badan-badan pemerintah, pemimpin perusahaan, pegawai, dan pihak-pihak lain. 7. Penganggaran. Anggaran adalah sarana untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Kegiatan bidang ini adalah penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisa dan pengontrolannya. 8. Akuntansi pemerintah. Bidang ini mencatat transaksi-transaksi pemerintahan, menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara. Selanjutnya, kesimpulan. Dari beberapa uraian di atas menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu disiplin yang memberikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas dan akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan maupun pihak-pihak luar. Kegunaan tersebut terutama berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Akuntansi adalah media komunikasi, oleh karena itu sering disebut sebagai bahasanya dunia usaha. Karena di dalam usaha itu yang paling dikenal hanya laba dan rugi. Jadi makanya akuntansi ini disebut sebagai bahasanya dunia usaha. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.